Mari kita lihat market bagaimana. Oke ya. Ya, jadi hari ini IHSG-nya turun 0,87%, bentuknya kayak gini. Dia turun 0,87%, bentuknya kayak gini nih ya. Nah, jadi dia berpotensi untuk lanjut terkoreksi lagi, dan koreksinya sangat normal sekali. Yang mendorong penurunan atau yang mendorong koreksi IHSG hari ini ada dari saham-saham rokok, cigarettes kayak GGRM, HMSP, dan juga CDIA ya. Jadi GGRM-nya turun 4,59%, kemudian HMSP turun 10%, dan kemudian CDIA ya. CDIA hari ini turun sekitaran 10% juga ya. Masih wajar nggak sih dia turun segitu? Wajar banget sih, setelah dia sempat naik sampai 600-an%. Semua yang naik kencang akan turun kencang. Kira-kira bakalan turun lagi sampai kapan? Nobody knows. Tapi kita coba kira-kira kita pasang retracement Fibonacci. Ini bisa retrace sampai area berapa? Oke, 38,2%-nya sekitaran level 1305. Wah, berarti bisa sampai area itu kemungkinan besar. Apakah bisa dikasih diskon lagi di 1100? Nggak tahu, bisa jadi ya, bisa jadi tidak ya. Dan kalau dikasih sampai area 900, wah ini diskon gede sebenarnya. Jadi aku udah nungguin di area 1300 ke bawah gitu. Wah, malah ditungguin ya. Oke, terus kemudian gimana kabarnya saham-saham Big Banks? Big Banks hari ini turun lagi ya. Jadi apa sih yang membuat saham-saham Big Banks turun? Belum ada sentimen yang positif di market karena The Fed masih belum mau nurunin suku bunga ya. Jerome Powell bilang belum mau nurunin suku bunga nih gitu. Jadi ini Big Banks-nya masih turun. Jadi teman-teman, kalau untuk investasi saham Big Banks ini buat long term, memang untuk long term. Sekali lagi, untuk trading dia agak lambat, kira-kira gitu ya. Nah, jadi nggak usah terlalu dilihat-lihat atau terlalu dipikir, apalagi kalau kalian punya Himbara yang kemarin sempat bagi dividennya lumayan gede gitu ya. Tapi kalau dibandingin sama trading, mungkin trading bisa lebih cepat sih hasilnya, tapi resikonya lebih gede juga gitu. Nah, BMRI ini juga ada koreksi di sini ya. Jadi buat BMRI-nya teman-teman ini bisa kena stop loss sebentar lagi. Cuman itu buat trading. Kalau buat yang investing just wait and see atau hold dulu aja gitu. Terus kemudian selain BMRI ada BBRI dan BBNI, di mana BBRI-nya hari ini dia retrace lagi atau turun lagi, potensi turun sampai 3650-an. Dan kita akan potensi exit untuk BBRI jika dia turun atau breakdown 3650 untuk tradingnya, tapi untuk investasi dia masih hold aja sih sebenarnya. Dan hari ini yang menarik, kalau kemarin saham-saham CPO aktif, hari ini ada saham-saham dari sektor consumer goods yang lumayan aktif yang nanti aku akan bahas gitu ya. Dan consumer staples. Oke, terus sentimennya apa? Sentimennya yang paling utama, yang paling gede sebenarnya dari The Fed ya. The Fed ini dia memutuskan untuk menahan suku bunga di level 4,25 sampai level 4,5%. Menjadikan ini 5 bulan berturut-turut The Fed untuk menahan suku bunga, gak nurunin suku bunga. Yang di TokTok yang di YT, aku juga live di Goy aku @elome_official. Nah, tarif barang yang masuk dari Korea Selatan Amerika ke Amerika itu, nih sentimen kedua itu bakalan sekitaran 15%. Nah, terus Indonesia tuh juga agak-agak ngoceh ya, agak sebel juga gitu, bilang lu kasih dunia 15%, kok lu kasih kita 19% sih? Padahal kita udah kasih kamu 0% gitu. Jadi negonya kurang murah gitu. Tapi ya mendingan lah daripada India gitu. Oke, balik lagi ke The Fed. Kenapa The Fed nahan suku bunga? Karena
mau nunggu lebih banyak data untuk melihat dampak kebijakan Trump ya. Saat ini belum ada alasan buat nurunin suku bunga sebenarnya, karena inflasinya juga belum bisa ditekan sampai angka 2% seperti yang The Fed mau gitu. Jadi intinya komentar ketua The Fed Jerome Powell di meeting tanggal 30 Juli 2025 atau tadi malam jam 1 malam ya, jam 1 malamnya kita, itu kebijakan bunga dianggap udah cukup tepat buat menghadapi kondisi ekonomi saat ini meskipun dia dioceh-ocehin sama Trump. Kemudian yang kedua, pertumbuhan ekonomi itu mulai melambat terutama karena konsumen mulai ngurangin belanja. Nah, ketiga, sektor properti di Amerika itu masih lemah dan belum menunjukkan pemulihan yang kuat ya. Terus kemudian inflasi di Amerika masih cukup tinggi seperti yang tadi saya bilang. Meskipun sudah mendingan dibandingin beberapa tahun kemarin pas zaman pandemi. Kemudian kebijakan tarif biaya impor itu bikin harga barang tertentu jadi naik, terutama barang impor, dan membuat inflasi kemungkinan bisa naik, kata Powell gitu. Terus kebijakan pemerintah masih terus berubah-ubah, belum pasti arahnya. Artinya The Fed itu masih akan nahan suku bunga dan belum ada perubahan besar. Ringkasannya, apakah The Fed akan mulai menurunkan suku bunga di September nanti dengan melihat sentimen atau apa yang diomongin sama Om Powell? Kok analis-analis berpikir wah belum tentu nih diturunin suku bunganya. Itu yang bikin saham-saham banking sebenarnya lagi terdiskon gitu ya. Terus kemudian ada 5 perusahaan Amerika itu investasi di Indonesia 370 triliun rupiah ya. Jadi turunnya tarif Amerika ke Indonesia dari 32% jadi 19% itu emang kelihatannya lumayan sih gitu. Padahal dulu cuman 0 sampai 5% aja sebenarnya naik, tapi berasa kayak diturunin kan, pintar ya yang ngeset negosiasi di awal. Nah, kalau dibandingin sebelum trade war jilid 2 ini sebetulnya masih jauh lebih gede banget gitu. Tapi ternyata justru yang menarik, hal ini malah membuat investor asing berinvestasi di Indonesia karena ekspor kita jadi sedikit lebih kompetitif dibandingkan India ya, dibandingkan India yang 25%. Jadinya 5 perusahaan Amerika yaitu ExxonMobil, Oracle, Amazon, Microsoft, dan GE itu investasi ke Indonesia total sekitar 370 triliun rupiah. Ya, jadi bakalan menciptakan lapangan kerja, pastinya menurunkan pengangguran, transfer teknologi dari perusahaan top dunia. Cuman ada kekurangannya juga sebenarnya dari produk pangan Amerika yang masuk ke Indonesia, itu membuat Indonesia jadi ya petani dalam negerinya harus siap bersaing gitu ya. Terus katanya harga gorengan beneran, tempe, tahu bisa lebih murah lah. Ya bener aja. Oke. Tapi resiko yang mungkin terjadi, Indonesia bisa makin bergantung pada Amerika gitu ya. Jadi kalau misalkan sampai ada proyek-proyek gede, PHK massal kayak gitu, terus lemahnya bargaining power dari Indonesia, itu bisa buat bargaining power Indonesia mungkin ke depan jadi agak lemah karena semakin membutuhkan mereka gitu. Nah, jadi biar Indonesia gak cuma jadi tempat buat numpang cuan doang, pastinya Anda mesti pasang aturan ya, dan industri lokal juga dilindungi. Oke, sekarang kita mau ngomongin saham-saham yang lumayan aktif hari ini. Yang pertama adalah Unilever. Siapa di sini yang punya Unilever? Unilever dulu tuh kan kayak saham gede banget gitu ya. Terus dari 2018 dia turun. Bisnisnya dia agak susah bertumbuh. Tapi belakangan Unilever sebenarnya secara chart itu mulai ada trend recovery. Nah, yang menarik kinerjanya Unilever di first half 2025 sampai Januari sampai Juni 2025 itu turun, tapi dia melakukan buyback gitu ya. Jadi hari ini Unilever itu ngerilis laporan keuangannya, hasilnya penjualannya tuh turun 4% secara tahunan dan 8% secara kuartalan. Jelek gitu loh. Laba bersihnya turun 13% tahunan dan 26% kuartalan. Nah, penjualannya tuh turun karena segmen home and personal care-nya turun. Aku bilang sih sekarang udah banyak banget kompetitornya, apalagi dari China banyak masuk ke Indonesia. Food and refreshment-nya tuh juga turun 8%-an. Nah, terus laba bersihnya tuh juga turun, tidak hanya karena penjualannya saja, tapi beban keuangannya tuh naik gitu ya. Beban bunganya tuh naik 130% secara tahunan. Wah, naik banyak banget beban keuangannya. Nah, cuman yang bikin Unilever ini harga sahamnya hari ini justru meroket 11%. Ini
yang membuat ini ya, fundamental di Indonesia kadang-kadang nggak relate sama harga sahamnya, aneh kan ya. Fundamentalnya melemah tapi harga sahamnya hari ini naik 11% gitu. Kenapa? Karena ada buyback senilai 2 triliun rupiah periode 31 Juli sampai dengan 30 Oktober. Jadi 31 Juli itu start hari ini sampai 30 Oktober dengan harga maksimum belinya itu 1.700 per lembar saham. Ya, jadi 1.700 tuh harga hari ini gitu ya. Harga hari ini tadi ditutup di 1.710. Nah, jadi for your information, kas dan setara kasnya Unilever hingga Juni 2025 itu senilai 2 triliun rupiah alias nilainya sama dengan yang dianggarkan untuk buyback gitu. Jadi cashnya dipakai buat buyback semua gitu. Tujuannya buat apa sih sebenarnya? Tujuannya untuk memperkuat nilai atau value perusahaan itu sendiri dan ngasih imbal hasil jangka panjang yang lebih baik buat pemegang saham dalam arti dividen ya. Jadi kalau misalkan ngebagiin dividen, jumlah lembar saham yang beredar tuh banyak, pastinya kan dapatnya jadi kecil-kecil ya, dividen per lembar sahamnya atau DPS-nya, dividen per share-nya. Tapi kalau dia ada buyback, jumlah saham yang beredar pastinya jadi lebih sedikit, maka dividen per share-nya jadi lebih tinggi. Kenapa? Karena pembaginya jumlah saham yang beredar tuh jadi makin dikit. Logikanya kayak gitu. Ya, jadi di tahun buku 2020 sampai 2024 kemarin itu dividen per share-nya berkisar dari 2020 tuh sempat 187 per lembar saham, dimana 100% laba dibagikan ke pemegang saham ya, dividen payout ratio. Terus kemudian 150 di tahun 2021 dimana dividen payout ratio-nya 99,3%, lagi-lagi hampir semuanya dibagikan ke pemegang saham. Labanya hampir tidak ada laba ditahan. Kemudian dividen per share di 2022 itu 140 makin kecil, jadi dari 187, 150, 140 di mana masih dividen payout ratio-nya tuh 99,3%, hampir semua dibagiin ke pemegang saham. Terus kemudian di 2023 140 juga. 2024 anjlok banget dividen per share-nya 88 rupiah, di mana dividen payout ratio-nya juga 99,7%. Nah, jadi kalau kita perhatikan meskipun dividen per share-nya makin kecil, tapi sebenarnya dividen yield-nya itu makin besar dari tahun ke tahun. Loh, kok bisa sih? Gini, rumusnya dividen per share itu kan dividen per lembar saham. Semua dividen yang dibagi dengan jumlah saham beredar. Nah, sekarang lihat ini di Igoi aku ada tabelnya. Nah, dengan harga saham dia makin turun, itu membuat rumus yield itu kan harga saham ya, dibandingin dengan dividen dibandingin dengan harga sahamnya dia. Ya, jadi yield itu dibandingin harga saham. Jadi 88 dibandingin dengan harga saham terakhir di 2024, ternyata malah yieldnya lebih tinggi. Maksudnya tuh apa sih? Kalau kalian jadi investor retail, yang diperhatiin tuh bukan dividen payout ratio. Kan ya, investor retail tuh beli sahamnya tuh kan ya retail, mungkin ya kayak beli saham di market gitu loh. Jadi kalau kalian beli saham pas pembagian dividennya itu pas come date itu dapatnya lebih tinggi yieldnya pada 2024. Ini semata-mata karena harga sahamnya turun dan ini just information aja. Jadi aku tidak merekomendasikan apapun untuk dividen investing karena secara persentasenya juga kurang oke. Yuk sekarang kita lihat teknikalnya atau lihat chartnya dengan metode super trader, bagaimana sih sebenarnya si Unilever ini. Nah, Unilever ini dalam jangka pendek kemarin tuh sebenarnya trennya cukup membaik dengan membentuk V-shape recovery, mau breakout ya ampun susahnya setengah mati, sampai hari ini breakoutnya tuh kenceng banget karena ada buyback. Oke, nah terus kalau teman-teman perhatikan hari ini juga Unilever ini dia juga breakout dari moving average 200-nya yang itu menunjukkan bahwa dia ada penguatan tren di dalam jangka menengah panjangnya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini Unilever ya, kalian kalau perhatiin di sini ini dia menguat di dalam tren pendeknya dia, pendek
ya, pendek dan menengahnya baru mutup-mutup mau breakout ya. Teman-teman harus hati-hati. Kenapa hati-hatinya? Intinya jangan kayak FOMO semua duit dimasukin di sini, karena pernah banget si Unilever ini dia recovery-nya tuh udah cakep banget. Ini double bottom di tahun 2022 setelah dia breakout lagi pada tanggal ini 19 Oktober 2022 dia gagal ya, terus kemudian breakdown lagi. Tapi sebetulnya kalau kita menggunakan chart itu nggak ada yang perlu ditakutin sih, kita cukup objektif melihat chart itu sendiri. Ketika dia breakout terus kemudian dia breakout lagi, tapi kemudian satu hari dia gagal breakout, dia turun, ini sebenarnya ya tinggal cowok aja sih gitu, baik mau belinya di atas maupun belinya di bawah yang di tok yang di YT ke Igoi aku untuk bisa melihat chartsnya. Kemudian dikasih kesempatan kedua naik turun sampai satu hari dia breakdown di 4470, ya udahlah cowok aja di sini gitu loh. Tapi suatu hari dia naik lagi, udah gak usah dipikirin gitu ya. Dan kalau teman-teman perhatikan dia ada beberapa kali bentuknya kayak V, kayak sekarang ada V-shape recovery, naik terus dia gagal menjebol MA 200-nya. Jadi MA 200 tuh sebenarnya krusial banget buat si Unilever ini. Mari kita lihat aja jika besok perdagangan besok dia berhasil naik lagi atau breakout dari MA 200 lagi, menurut aku ini bisa di hold untuk trading sementara gitu. Nah, kalau untuk investing sih aku masih bertanya-tanya sebenarnya ya. Jadi kalau aku pribadi untuk dividen investing, dividen yieldnya juga masih nggak terlalu gede. Untuk value investing aku pribadi tidak hanya melihat valuasi, tapi melihat potensi growth ke depan juga. Jadi value investing in growth company. Oke, terus kemudian kita mau lihat buat saham hari ini consumer goods yang biasanya slow melo-melo naik. Aku mau bahas ICBP dan Indofood. Perhatikan ICBP dan Indofood hari ini naik, tapi ICBP-nya kayak just slow melo-melo aja, meskipun di sore hari dia nggak jadi breakout untuk Indofood-nya gitu. Dengan The Fed menahan sentimennya ya, The Fed menahan suku bunga tadi itu ngebuat USD itu menguat terhadap rupiah, dan ini menjadi satu sentimen negatif buat ICBP. Kenapa? Karena porsi utang obligasi ICBP dalam bentuk USD itu tinggi, hampir 75% dari total utangnya gitu. Nah, kalau USD menguat itu otomatis beban kurs ICBP buat bayar utang juga makin gede gitu. Nah, kalau Indofood agak-agak beda. Kenapa? Apa yang membedakan Indofood dengan ICBP? Dia tuh punya kas dan setara kas yang lebih tinggi karena mendapat tambahan dari bisnis selain ICBP. Jadi dia tuh sebenarnya perusahaan konglomerasi. Dia tuh ada apa sih, Bogasari itu gandum apa tepung, agribisnis, distribusi, CPO. Ya, jadi kas Indofood itu setara dengan 94% dari nilai utang obligasi ICBP gitu. Jadi Indofood ini dibilang mungkin lebih strong lah dibanding dengan anaknya. Nah, Indofood tuh punya dua anak usaha di bidang CPO, itu ada SIMP dan juga LSIP gitu. Oke, tapi meskipun laporan keuangan LSIP dan SIMP belum rilis di first half 2025, kalau kita ngelihat dari laporan keuangan emiten CPO lain kayak Ali, DSN, GTA, PEG, Escrow itu pendapatannya tuh lumayan naik juga gitu ya dari teman-temannya yang lain. Jadi potensinya dia bisa naik gitu. Nah, kita mau analisis untuk Indofood-nya gimana. Hari ini dia sempat breakout dari 8.500, closingnya sih masih breakout, tapi breakoutnya tipis banget gitu. Jadi ini saya melihat pergerakannya Indofood dia masih bakalan sideways, tapi range sideways-nya udah agak naik dari 8475 atau 85 ke 9.200-an. Jadi meskipun sama-sama sideways, ada kemungkinan range sideways-nya agak di atas. Yuk kita lihat Mayora. Jadi menunya hari ini saham-saham dari sektor consumer goods. Mayora di sini ada pattern double bottom, tapi pattern double bottomnya sebenarnya tidak begitu strong atau kuat untuk reversalnya karena ini bekas downtrend pendek saja, bukan dari downtrend gedenya gitu ya.
Nah, untuk Mayora ini kita ngelihat dalam jangka pendek kemungkinan bisa mencapai sekitaran 2390. Disclaimer on, bisa jadi nggak tercapai juga gitu. Kita ngelihat penjualannya dia naik 9,7%, tapi laba bersihnya Mayora ini turun 32,3% gitu. Bentar. Ya, jadi turun 32,3%. Laba bersihnya turun, kenapa? Karena beban operasionalnya naik sekitaran 3,1% secara tahunan, dan itu membuat laba bersihnya turun lumayan signifikan gitu. Nah, terus itu Mayora. Terus kemudian kita mau ngebahas laporan keuangan BCA first half 2025. Hari ini BCA turun, kesempatan buat long term investing, belinya dikit-dikit aja, nyicil-nyicil aja biar nggak gemes. Kok nggak naik-naik, mendingan duitnya ditaruh di, nah mulai gitu ya kan teman-teman. Kesabaran setipis tisu. Kenapa? Karena belinya kebanyakan, mungkin saya juga nggak tahu, atau mungkin uangnya dipakai, saya juga nggak tahu ya. BCA net interest income-nya naik 7,1% secara tahunan, ya, laba bersihnya naik 7,8% secara tahunan. Kreditnya tumbuh 12,8%. Aku ada bahas itu kemarin sebenarnya. Jadi kemarin aku ada bahas ya, anyway lagi stop ngomong anyway. BRI net interest income-nya naik 2,8% ya. Jadi BCA 7,1, BRI naik 2,8%. Laba bersihnya BRI turun 11,5%, sedangkan BCA naik 7,8%-an gitu. Kreditnya BRI tumbuh 6%-an saja, BCA naik 12,8%. Dana pihak ketiganya BRI tumbuh 4,2%, sedangkan BCA itu dana pihak ketiganya naik 5,8%. Kemudian itu buat BRI. Terus laporan keuangan perusahaan rokok jelek ya, jadi HMSP turun. Ini aku kasih lihat chartsnya teman-teman, lihat di IGOI. Nanti dibahas saham-saham yang lainnya. Kita akan bahas saham yang lain. Nanti kita bahas ya. Oke, coba perhatikan di sini. Perhatikan yang ada di tok-tok, yang ada di YT, ke IGOI untuk lihat table. HMSP laba turun 35,8%, GGRM 87%, turun. Dan ini yang menarik ya, aku justru teringat grup Jarum. Saya sempat mendengar satu video bahwa kenapa sih grup Jarum itu diversifikasi, ada di FNB, beli mie GM, beli Heal, rumah sakit, kemudian beli properti industrial, ya, mulai diversifikasi. Jawabannya tuh bener-bener rendah hati banget. Jawabannya tuh nggak kebanyakan gaya. Jawabannya kan gini, kita takut nanti bisnis utama kita suatu hari nanti kalau ada kenapa-napa. Aku jadi terpikir sesuatu yang menarik. Aku lagi menulis sesuatu. Mungkin aku akan up nanti di weekend nanti ya. Oke. Terus ini ada profit loss summary perbankan 2025. Ini tim aku ada bantuin buat summary-in. Aku pengen ngebahas saham CPO, tapi aku juga pengen ngebahas saham banking. Ini teman-teman aku share di IGOI aku ya. Thank you my team ya, udah dibantu. Nah, ini perhatiin di sini yang di tok-tok yang di YT IGOI aku namanya Ellen May _official ya. Jadi ini profit loss summary gitu. Ini perhatiin, ini yang naik dan yang turun. Naik turun, yang naik. BDMN ada yang lebih bagus daripada BCA nggak sih? Ada. Siapa? BDMN naiknya 12,4%. Profitnya naik segitu. Mantap. Tapi size-nya jauh lebih kecil ya. Jadi BCA 29 triliunan, BDMN 1,63 triliun. Terus kemudian BJTM ini naik 14%. Tapi ini size-nya 708 ya, M. Terus kemudian M-nya M gede nih harusnya. Terus kemudian BTPS ya ini naik 16%, tapi memang size-nya kecil. Yuk mari kita lihat yuk saham-saham ini.
11%. Mari kita lihat yuk saham-saham ini, apakah saham-saham banking yang imut-imut yang diete. Sabar ya, egonya agak-agak loading sedikit. Aku mau bahas dari Bevin dulu ya. Dia Bevin tadi kita bandingin profit loss gimana nih, tumbuh berapa nih. Kita mau lihat saham Bevin BFI Finance Indonesia. Gak kemana-mana, skip dulu, belum ada tanda-tanda. BCTM hari ini naik, tapi candlenya begini. Wait and see dulu. BTPS, menarik. Aduh, aku ngantuk. Menarik. BTPS menarik, woi. Bangun. BTPS kita watch ya. Pas retrace dekat support 3 volume merah lumayan gede ya, namanya watch dulu aja. Oke, dapat deh satu watch list. Okidoki, mari kita lihat. Wih, masih ada dong lanjutannya yang kita belum lihat. Perasaan finance banyak deh, cuman dikasih lihat segitu. Yuk mari kita lihat yang lainnya. Masih ada BNII naik 350%. BNII. Oke, BNII labanya naik 350%. Terus Arto kita udah pernah bahas juga. Ya, meskipun ini perlu dicek lagi labanya naiknya kenapa ya, aku besok dibahas di morning briefing M-Trade ya, dicek. BBKP dari rugi jadi untung, BANK dari rugi jadi untung, ada beberapa yang bagus. Mari kita lihat BNII, Arto, BBKP, BANK. BNII Maybank Indonesia hari ini naik kencang sekali, tapi ditutup seperti ini ya. Wait and see dulu aja lah, chartnya kok begini ya. Terus terus kemudian mari kita lihat Arto. Arto udah sempat breakout beberapa hari yang lalu, hari ini malah hampir breakdown tapi bertahan di atas support 1835. Kita just wait and see dulu ya. Kita wait and see dulu. Kalau BNI tadi labanya naik karena pertumbuhan kredit. Ada pertumbuhan kredit. Terus nih Arto labanya naik dari 49,9 jadi 127 miliar. Lumayan, udah mulai cuan. Ya, udah mulai cuan. Terus this is not a buy sell recommendation. Terus ini ada update dari sektor telekomunikasi, tech dan juga media. Ini ada yang turun dan ada yang naik ya. Yang naik ada DCII data center tapi nggak liquid, jadi kayaknya aku nggak bahas deh. Terus ada WiFi dan Bukalapak dari rugi jadi untung. Terus Bukalapak dari rugi jadi untung. Terus kemudian MTDL naik 6,5%. Ini pada naik semua, Tebik dan juga WiFi. Ayo mari kita lihat satu persatu. Yuk kita lihat dari Tebik dulu. Tebik apa kabarnya nih? Tebik naik 12,6%. Masih ada loh yang naik lagi. Ada ASGR naik 29%, Inet dan juga DOOH. Aku kasih lihat sekalian ya. Tadi nyangkut di bawah. Datanya nih ada ASGR naik 29% cuannya. Terus Inet naik 670%, DOOH naik 15%. Baiklah, saya akan bahas saham-saham ini yang naik-naik aja ya cuannya ya. Buat kalian jiwa-jiwa yang penasaran dengan saham lucu-lucu. Tebik nggak dulu ya, meskipun dia naik 12,6%. DCII mari kita lihat, liquidity-nya sangat kecil sekali dan harga sahamnya mahal banget. Coba kalian hitung tuh, keluarin kalkulatornya, sebenarnya gampang sih, tinggal nambahin 02 aja sih. Harga saham
3, 4, 6, 7, 2, 5, tambahin 02, satu lotnya 34 juta ya, tidak liquid. Oke, terus kemudian mari kita lihat Bukalapak yang dari rugi jadi untung. Apa kabarnya? M-Trade ada ngehold, cuman ini kok dekat resistance dia agak ketahan gitu, jadi kita mungkin bersiap profit taking. Kemudian kita mau lihat MTDL yang naik 6,5%. Apakah chartnya menarik? Wait and see dulu deh. Chartnya sih sebenarnya ada tanda-tanda dia mau recover dari downtrend karena sekarang lagi sideways. Tapi kok banyak ekor-ekor gini, aku nggak begitu suka chart seperti ini. WiFi labanya naik 153,6% dari 89 jadi 228. Menarik sih. Sideways breakout volume convergent. Tadi kita hampir breakout tapi kita tunggu lagi, ternyata merah ya, kita justru nunggu di area retracement 2680. Semoga dikasih di trace 2680 sampai 2610-an. Mari kita watch sama-sama. Oke. Nggak boleh ketiduran kalian ya, nggak boleh ketiduran ya. Oke, jangan kayak bayi, tidur terus. Ayo, ASGR sekarang, ASGR naik 29,1%. Ini grup Astra Grafia. Bolehlah kita tunggu di retracementnya. Tadinya dia agak-agak liquidity-nya agak kurang oke, charts-nya banyak yang kayak gini. Ini aku nggak suka banget charts kayak gini. Tapi sejak dia bangun dari tidurnya 2 hari ini, bolehlah kita watch dulu, kita tunggu retracementnya dulu ya. Jadi Astra Grafia ini satu yang kita perlu perhatikan ya, laba dia naik 29%. Kemudian Inet ini labanya naik 670,3%. Layak ditunggu nggak sih? Kita tungguin aja deh kalau dia lagi retrace, dan kita mesti melihat volumenya apakah dia konsisten naik. Jangan konsisten stabil liquid, jangan-jangan liquidity-nya hilang nih kayak di tahun 2024. Tapi kalau saya perhatikan sejak tahun 2024 sampai sekarang kok liquidity-nya lumayan ya. Jadi boleh kita tunggu di retracement-nya sambil nanti kalau pas lagi retrace kita tetap memperhatikan liquidity-nya. Biar nggak kena jebakan Batman gitu ya. Jadi ini adalah saham lucu-lucu menurut saya sebenarnya. Tapi kenapa saya membahas ini ya, melihat fundamentalnya ada perkembangan gitu ya. Meskipun harus dicek lagi sebetulnya kenaikan laba-laba ini kenapa, dan saya nggak bisa bahas ini di sini satu persatu gitu ya. Kalau aku sih justification-nya dari harga saham aja. Doa naik tinggi sama halnya dengan Inet, ketika dia retrace kita jadikan watchlist ya. Kita jadikan watchlist. Dan ini watchlist ini kita mesti ngelihat retracement-nya lagi. Oke. Gatel sebentar ya. Oke, terus consumer and pharmacy sekarang. Update consumer and pharmacy. Yang paling banyak cuannya yang mana? Jangan-jangan kita bisa dapat jackpot nih dengan ngeliatin perusahaan-perusahaan yang cuannya banyak. Kita lihat chartsnya bagaimana secara ilmu super trader. Wah, ternyata consumer and pharmacy ini nggak terlalu banyak yang naik. Yang naik apa aja sih? Ini turun-turun. CMRY naik 23,9%. Ini turun-turun. Ini ADES, CMRY, ADES kurang lah. Ini kurang liquid. Nanti kita lihat ya. CMRY, ADES, Keju. Oke. Mari kita lihat CMRY, Cimori, ADES, Keju. Terus ada lagi sebenarnya Aisyah dan retail. Ini perhatiin, ada Aisyah naik 50,3%, ada Itik ya. Kalau Hoki malah dia berbalik dari rugi jadi untung. Mari kita lihat untuk yang sektor ini consumer good. Terus sekalian retail deh, retail yang bagus apa? MABP turun. Yang naik retail itu retail agak berat ya, kelihatan di sini laba naiknya tuh tipis banget. Jadi banyak Rojali dan Rohana itu rombongan hanya nanya, Rojali rombongan jarang beli gitu. Yang di TokTok yang di TKI Goyaku untuk bisa lihat chartsnya di sini. Perhatikan di sini, aku akan bahas yang dia naiknya tinggi-tinggi aja.
siapa tahu teman-teman ada yang menarik dan bisa jadi watchlist. Sekalian aku scroll ke bawah lagi, di sini ada sektor yang lain, ada banyak sektor. Wah, ini thank you so much my team, ini menyediakan datanya tuh niat banget, banyak banget yang dikasih. Aku mau kasih lihat di sini ya, ini retail. Terus aku kasih lihat lagi sektor yang lain ya. Ini bakalan kita bump nanti di MFest, kita bump di MFest ya. Untuk summary-nya ini gitu ya. Terus ini sektor properti ini yang cakep nih Pewon ya. Terus Pewon, terus labanya naik. Construction setahu aku tuh yang bagus sebenarnya PTPP gitu, cuman ini kok datanya belum ada. Jadi ini yang menarik cuman TOTL, tapi ini bukan trading recommendation, kita mesti lihat lagi chartsnya. Terus infrastruktur pada turun, yang naik cuman IPCC aja. Terus ini UNTR meskipun dia turun labanya, tapi harga sahamnya kemarin sempat naik gitu. Ya, ini ada yang menarik lagi, ASA tuh naik 60%. Sekarang dari sektor manufacturing ini ada yang naik trade and service, ini Harta Dinata 68,9% gitu ya. Terus CMPP juga kita lihat ya, mana yang menarik dari sini. Nah, ini ada yang cakep nih, BRMS nih aku udah pernah bahas sebenarnya. Ya, ini labanya dia naik 136% gitu. Terus Oke, Toba juga dia membaik, berbalik dari rugi. TAPG, nah ini yang cakep nih, paling cakep menurutku agriculture ya. Jadi perhatiin di sini. Anda perhatiin angkanya nggak sih? Perhatiin angkanya, yang banyak naik itu justru malah agriculture. Ini agriculture kemarin aku udah bahas. Ini TAPG, Ali, Esgro. Ini naiknya kencang-kencang semua loh, di atas 50% semua, cuman Ali aja yang agak slow gitu. Jadi ini masih menarik gitu. Terus SMMA holding tapi perusahaannya agak nggak liquid. Oke, saya langsung aja bahas perusahaan-perusahaan yang secara laporan keuangan terjadi pertumbuhan signifikan, dan menariknya yang banyak tumbuh tuh sektor CPO. Yang kalian bilang kok hari ini turun gitu. Duh, tadi terakhir bahas apa ya? Aku bahas yang tinggi-tinggi aja ya. Tadi dari Cimori yang aku belum bahas. Oke, disclaimer, ini bukan rekomendasi buy or sell. Kita lagi ngelihat perusahaan yang secara laporan keuangan labanya ada pertumbuhan. Cimori chartsnya masih sideways, kita masih wait and see, belum ada yang menarik secara teknikalnya. Kemudian ada saham keju, ada saham namanya keju, ayam, nasi, ikan. Enggak, keju ini aku nggak mau ya. Terus Aisyah dia 50,3% ya. Chartsnya lagi downtrend, Nono. Jadi meskipun ininya oke, pertumbuhan fundamentalnya oke, tapi chartnya kurang. Retail, MAPI dia cuman naik 6,9%. Retail berat banget tahun ini ya. Jadi yang menarik, meskipun dia cuma naik 6,9%, ini chartnya ada potensi dia akan berbalik dari downtrend menuju sideways dulu, belum uptrend gitu. Jadi MAPI kita ada watch juga gitu, meskipun bukan strong candidates kita, strong potensial kita. Terus kemudian kita mau lihat Era Jaya Swasembada. Ini sebenarnya perusahaan ini cukup bagus ya. Ini growth-nya cuma 8,6% doang. Yuk kita lihat Era Jaya malah turun, lagi downtrend, bye-bye dulu aja. Properti yang naik itu si Pewon. Naik labanya dia 34%, ini P1 ya, tapi chartnya malah lagi turun, wait and see dulu aja deh. Oke ya, kalau buat investing lain ya, ini buat investing potensial banget karena dia value investing buat jangka panjang. Tapi kalau konteksnya trading, nggak dulu deh gitu. Construction, ini yang naik cuman TOTL 54%, tapi kok jadi ini sih TOTL-nya, bukan TOTL yang ini. Total Bangun Persada, ya ini ada lagi retrace juga. Aku masih memilih sektor yang lain. Infrastructure tidak ada yang menarik, IPCC aja dia naik 41,3%. Chartsnya juga masih sideways gitu sih. Jadi belum
belum menarik. Terus kemudian apa lagi ya, SMSM dia naik 18,5%. SMSM naik 18,5%. Ini sektor auto and heavy equipment. Selamat Sampurna. Chart kayak gini aku nggak mau. Kenapa nggak mau belajar di M-Trade Academy? Nggak sempat jelasin sekarang caranya gimana, atau belajar di M-Trade Start, DM aku EMTRADE START. Yang bingung saya ngomong apa, langsung aja ke IG saya @LME_official, bisa ngelihat chartsnya. Oke, terus kemudian langsung aja kita bahas HRTA. HRTA ini dia dari Harta Dinata Abadi, dia naik sekitar 68,9% labanya. Ada tanda-tanda mau naik, cuman tren gede sideways, jadi kayaknya naik tapi nggak bisa kencang. Bluebird naik 27,8%. Apa-apaan ini di ininya off di YT. Oke, Bluebird naik 27,4% labanya. Bisa kok ini sih Bluebird di Nasdaq, salah chartsnya. Ini kita lagi watch Bluebird watch ya. Oke, jadi kita lagi watch. Terus kemudian dia breakout dari sideways, kita watch dulu, belum di buy. Terus langsung aja deh kita ke energy and mining related. Nah, ini banyak yang naik selain sektor CPO, energy and mining related ini banyak naik. Aku langsung aja bahas yang naiknya tinggi-tinggi biar kalian seneng. BRMS dia naik 136,4% profitnya. Kita masih watch saham ini, masih ada potensi saham ini meskipun dia sideways gede. Kita lagi nge-watch saham ini untuk buy on weakness. Terus kemudian Ratu naik dikit doang. Aku langsung ke agriculture aja. TAPG, tada, dia naik 75% labanya, cakep. Ini potensi SIMP dan juga LSIP juga oke. Aduh, udah naik tinggi banget. Sebentar, saya mau bahas. Jadi labanya dia tuh dari 966M jadi 1,69T ya. M-Trade udah cuan 47% sampai 51%. Yeay, congrats M-Traders. Jangan lupa kasih testimoninya ya, ketik di DM aku, di story, atau dimanapun kamu mau kasih testimoni, supaya jadi berkat buat banyak orang, untuk mereka bisa tahu ada sistem trading yang bisa diiniin, bisa diandalkan ya. Nah, jadi perhatikan di sini, ini buy-nya sebelum naik. DSNG ini juga secara laporan keuangan, kita waktu itu belum tahu bahwa DSNG ini laporan keuangannya akan naik 82% labanya gitu loh. Cuman chartnya udah justify dulu. Waktu itu kita buy belum naik juga, sahamnya belum banyak naik, dan sekarang kita tinggal ngehold aja, cuan 68%. Kita lagi nunggu retracementnya. Yang menarik adalah saham Esgro ya. Esgro ini dia labanya seperti yang saya bilang kemarin, naik 236%. Jadi DSNG TAPG kita menunggu retracement. Esgro chartnya yang ini ya. Jadi kita lagi nunggu retracementnya Esgro juga ya. Esgro ini kita watch banget. Oke. Terus Cepro, saham CPO lain yang kemarin saya belum bahas. Cepro labanya naik 64%. Hah, kalian masih bertahan di sini, sudah hampir jam 9, bertahan ya. Gak boleh tidur. Tidur kayak bayi, tidur. Cepro, chartnya kayak gini, gak mau Masih ada pilihan lain. JAR. Chartnya bagus. Liquidity-nya nanti kita lihat ya. Oke, ya, kita mau watch juga nih, tunggu retracement dan ngelihat liquidity. Jadi dia turun, kita tidak langsung buy. Bahaya beli di sekarang, di atas agak-agak bahaya. Malindo Feedmill dari ini pakan ternak, ini malah turun banyak. Jadi ini potensi kena stop loss nih. Oke, bentar ya.
Oke. Sementara itu banyak banget yang aku udah bahas. Saratoga juga berbalik untung. Terima kasih semuanya yang udah nonton malam hari ini, dan terima kasih yang udah join M-Trade. Teman-teman ya, thank you so much yang udah join M-Trade, yang udah nonton live aku malam hari ini. Dan aku berharap semoga live aku bisa bermanfaat buat kalian yang mau belajar. Start dari awal, dari nol, belajar trading. Langsung aja DM aku M-Trade Start supaya kalian bisa dapatin link belajarnya. Atau kalau kalian udah gabung di Igoy aku, just screenshot aja di bawah ini, screenshot di bawah ini, supaya kalian bisa dapat linknya, langsung daftar di situ. Cara daftarnya gimana? Ya udah masuk aja ke link atau URL itu, tinggal kalian tinggal ketik aja, ikutin petunjuknya semua. Oke? Kalau nggak bisa daftar, DM aku lagi minta didaftarin manual. Pokoknya all the best, support terbaik buat kalian semua. Mohon maaf malam hari ini aku nggak ngebahas Q&A kalian karena banyak banget. Jadi kalau udah malam juga. Jadi kalau kalian nanya saham CPO ada yang turun hari ini, bagus, turun aja supaya kita bisa masuk dengan harga yang lebih diskon. Dadah, makasih, thank you. Ayo ijo, barat ke utara, jangan tidur kayak bayi. Arah mana? Arah ini di sini. Sisi. Ini arah di bawahku. Aku kalau gendong dia toh, nah, Arah bangun sini, dicari anti uncle. Aduh, bulunya dia tuh nontok shading di bajuku. Haya. Aduh berat, ya ampun. Itu lo nge-gym biar kuat gendong ini. Sayangku, cium mama dulu. Iya tuh anti uncle. Iya anti uncle. Udah, nggak apa-apa. Mukamu menakutkan apa ya? Santai, enak ya gini. Enak, tumben nggak ngeriok. Tapi nggak mau lihat kamera. Dia nggak mau banget lihat kamera, lihat cermin, lihat mukanya sendiri, nggak mau. Aduh, ya ampun, mulai. Bye-bye. Arah jangan di bawah kayak ARB. Good night, bye.